4, 3, 2, 1. Tutup lawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rain Pamungkas dan juga rekan saya Yani, saya Gali Prayoga. Di sini saya dan Gali berada di kediaman Ibu Eka Kurniawati. Apa kabar Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Di sini saya dengan Ibu Eka Kurniawati. Untuk sekarang Ibu ngajar di mana Bu? Saya sekarang ngajar di SMK Yapema, Gadingrejo, sama di MI Bagussalam. Bagussalam. Dulu Ibu waktu kuliah lulus tahun berapa Bu? Saya lulus tahun 2012 untuk S1-nya karena saya awalnya dari diploma. Jadi saya mengambil jenjang pendidikan S1-nya, jadi lulus tahun 2012. Oh iya. Untuk pengalaman mengajar itu udah di mana sih Bu? Saya pengalaman ngajar itu ada di SMP Tiga Nendang, ada di SMP Natar, kemudian di SMA 17, kemudian saya di sekarang ini saya ngajar di SMK Yapema Gadingrejo sama di MI Bagussalam. Oh, jadi pengalaman mengajarnya udah banyak ya Bu ya? Alhamdulillah sudah banyak. Berarti itu semua sudah berapa tahun Bu menggeluti profesi sebagai guru? Kalau saya profesi guru itu dari 2005 sampai sekarang. Kemudian kalau di SMK Yapema Gadingrejo itu dari 2010 sampai sekarang. Kalau di yang sekarang ini saya emang di SMK Yapema Gadingrejo itu udah hampir 16 tahun. Cukup lama. Berarti dari semua sekolah yang Ibu pernah sebagai guru di situ, yang paling lama di SMK Yapema. SMK Yapema Gadingrejo. Nah, mungkin saya mau bertanya nih Bu. Tentunya kan setiap anak itu kan dalam pengalaman Ibu itu memiliki momen lah yang dimana membuat anak ini harus dengan cara seperti ini nih, yang supaya dia bisa memahami tentang apa yang saya berikan meskipun dia itu tadinya kesulitan dalam menerima pembelajaran Ibu. Ini dari jenjang apa dulu nih? Dari jenjang yang rendah atau yang menengah? Mungkin, karena saya ada ada dua jenjang. Kalau di di MI Bagussalam, anak itu kan condongnya ke aktivitas ya. Jadi anak itu banyak titik jenuhnya. Jadi jenuhnya itu anak itu kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, nah, gitu. Kemudian kalau di jenjang atas itu anak itu harus kita butuh pendekatan karena berbeda dengan jenjang yang rendah, karena kalau jenjang pendidikan atas itu paling tidak anak itu banyak problematika kehidupan, nah, gitu. Jadi yang pertama trik saya itu hanya pendekatan dulu, anak itu bisa menguasai atau gimana cara trik anak tersebut. Oh iya Bu, kan banyak guru yang merasa tantangan terbesarnya itu kayak membuat pembelajaran itu lebih menarik agar siswa-siswinya itu merasa tidak bosan sampai bel istirahat itu berbunyi. Itu caranya gimana Ibu untuk Ibu sendiri? Ya, kalau untuk cara saya itu saya pancing dengan pertanyaan tanya jawab untuk berdiskusi. Kalau kita pembelajaran sudah selesai, nah itu bisa kita lempar pertanyaan. Jadi siapa yang menjawab nanti lempar lagi. Jadi siapa yang ini dia bikin pertanyaan untuk temannya sendiri. Jadi kita saling bergantian. Oh, jadi saling bergantian agar suasana itu tidak membosankan. Lalu ini saya ingin menanyakan tentang sedikit kiatnya Ibu. Tentunya kami kan nantinya jika ingin menjadi seorang guru, kamilah perlu beberapa kiat dari guru-guru yang sudah berpengalaman. Jika Ibu bisa berbagi satu kiat kepada guru muda tentang bagaimana membaca suasana hati murid sebelum memulai pelajaran, kiat apa itu Bu yang dapat Ibu berikan kepada guru muda yang nantinya seperti kami ini? Ya, jadi begini, biasanya kita awal pembelajaran itu kita ada salam, kemudian kita ya salam membuka lah ya intinya. Untuk anak tersebut tidak membosankan, paling tidak kita menanyakan materi apa yang kemarin kita pelajari, bahkan minggu yang kemarin, biar anak itu kita memancing anak itu menyimak tidak dengan pelajaran kita. Kemudian kalau anak itu diam atau tidak menyimak, mau nggak mau kita bikin suasana itu yang sangat menyenangkan, seperti breaking news dulu, ya kan? Nah, jadi seperti itu dulu. Jadi kita tidak langsung memulai
pembelajaran tersebut yang sehingganya nanti anak itu menjadi lebih membosankan. Jadi kita bikin breaking news, apa materi apa yang memancing dia bisa ngomong. Jadi biar tidak membosankan. Pertanyaan berikutnya itu kan guru itu kan manusia juga ya Bu ya. Kadang merasa jenuh untuk mengajar di sekolah, apalagi misalnya anak muridnya yang bandel atau segala macam. Itu kalau misalnya apa sih Bu yang harus dilakukan sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari saat memasuki kelas itu agar kita menjadi guru ini semangat juga untuk mengajarnya gitu Bu? Itu seperti apa? Itu untuk ini yang tadi yang kiat-kiat apa beda enggak? Ini beda ini berikutnya ini. Beda. Ini kayak pertanyaan untuk yang agar guru itu semangat saat setiap paginya mengajar di kelas. Ya emang tadi yang dipertanyakan guru itu manusia biasa. Emang guru itu kadang ada titik jenuhnya, Iya. pada semangatnya juga ada. Jadi nanti pada saat biasanya nih untuk pembelajaran awal itu kan guru itu banyak mengasih materi-materi baru ya. Iya. Apalagi nanti pembelajaran itu kita terpusatkan dari pemerintah. Pemerintah itu akan berubah tidak untuk pendidikan kita kayak seperti yang kemarin dari pendidik kurmer menjadi ke-13 menjadi kurmer. Nah, itu di situ ada trik-trik sendiri. Sementara anak itu supaya tidak membosankan itu gimana? Guru itu untuk mempelajari anak tersebut itu bagaimana? Jadi bisa menggunakan trik-trik yang sehingganya anak itu tidak monoton dengan pembelajaran tersebut. Jadi tidak harus di ruangan saja. Jadi siswa itu bisa diajak keluar ke lingkungan, bahkan bisa belajar di kantin, di halaman sekolah, di taman dan sebagainya. Jadi anak itu supaya tidak jenuh di dalam kelas. Biasanya kalau di dalam kelas itu hanya kita menggunakan metode ceramah. Sehingga kalau di luar bisa anak itu bisa menemukan inspirasi sendiri yang dinamakan inquiry seperti itu. Itu kan untuk anak muridnya ya Bu, tapi kalau untuk mood seorang gurunya nih agar semangat mau ngajar itu bisa kita lagi lesu terus untuk kembalikan mood kita sebagai untuk mengajar itu gimana Bu sebagai guru? Kalau saya pribadi saya bisa saja pembelajaran itu tidak melihat materi yang saya ajarkan saat itu. Bukan saya mengajarkan yang itu, cuman kita menghilangkan titik jenuh saya sendiri. Jadi anak itu kita pancing, kita bermain dulu, baik itu kita bermain game dulu atau bagaimana sehingga kita juga membuat suasana hati kita juga biar enak juga gitu. Itu trik saya. Oh, trik saya. Untuk semangat belajar. Untuk semangat saya pribadi juga kepingin biar anak itu semangat, mau nggak mau kan kita guru kepingin masuk, kalau anaknya semangat kan kita ngajarnya semangat. Semangat juga, ya betul. Ini misalnya nih punya, seandainya ibu itu diberi sebuah kesempatan untuk membuat satu perubahan sederhana di dalam sistem pendidikan. Terus? Yang bisa dirasakan langsung oleh seluruh guru yang ada di Indonesia. Kira-kira perubahan sederhana apa itu Bu? Kalau pribadi untuk perubahan sederhana itu biasanya gini Mas, kalau kita kan ada kayak di kekurikuluman itu ada trik-trik dari pusat, maksudnya dari pemerintah itu ini loh untuk kekurikuluman nanti itu udah ada ininya spektrumnya dari sana. Jadi bukan kita yang, kalau kita yang merubah di suasana kelas itu kita sendiri trik kita. Tapi kalau untuk merubah trik gimana tadi untuk merubah trik yang dirasakan semua guru di Indonesia. Semua guru di Indonesia itu ya terkadang gini. Kami seorang guru juga kadang bingung dengan peraturan-peraturan yang ada. Satu, untuk kabinet baru pasti nanti ada pendidikan baru. Nah, selalu seperti itu. Jadi kita juga yang satu ini belum matang, kita udah pembaruan lagi, pembaruan terus seperti itu. Jadi ya intinya kalau untuk ini ke seluruh guru itu pasti kita menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan metode ceramah. Harus kita ngomong, menjelaskan dulu kan gitu. Nah itu. Berarti istilahnya itu untuk di kelas itu lebih ke penerapannya itu. Iya, penerapannya ya kan, karena kalau kita ini di jurusan ya di SMK, jadi untuk teori itu bisa di kelas dan untuk teori untuk prakteknya untuk teorinya kita di kelas, untuk teorinya kita ada ruangan tersendiri. Itu untuk yang kejuruan. Tapi kalau untuk kita juga kita bisa berkolaborasi seperti itu
Tapi kita kalau guru umum kita bisa mengajar di luar kelas gitu. Bisa di kantin, yaitu yang tadi saya jelaskan, yang di kantin di halaman sekolah, kemudian di taman. Nah, gimana? Terus kita bagi kelompok sehingganya anak-anak itu bisa menemukan sesuatu permasalahan yang harus bisa dipecahkan. Oke. Untuk ibu sendiri kan menjadi seorang guru itu sudah 16 tahun. Kurang lebih 16 tahun. Kira-kira selama ibu menjadi guru selama 16 tahun ini, ibu masih perlu nggak sih Bu yang namanya itu peningkatan soft skill serta pelatihan untuk mengikuti semakin perkembangan zaman gitu Bu? Ya, itu pasti. Itu sangat pasti karena nanti setiap pembelajaran ajaran baru nih, terutama seperti kita yang akan kita ini kan libur nih, setelah ajaran baru itu pasti ada yang namanya workshop, program kedepannya. Jadi sebelum pembelajaran itu dimulai, kita membuat sebuah perangkat pembelajaran yang dinamakan RPP kan gitu. Jadi apa sih program-program kita ke depannya satu semester itu? Jadi nanti program itu ditentukan oleh pemerintah, untuk materi pembelajaran itu sudah ditentukan. Tapi nanti untuk penerapannya ya kita sendiri. Nah, itu adalah rencana yang kita susun sebelum kita pembelajaran. Mungkin satu lagi ya sih Bu, untuk sekarang ini kan di kurikulum Merdeka, yang dimana pada kurikulum ini itu lebih berpusat kepada siswa. Bagaimana siswa itu pembelajaran dengan memecahkan sebuah masalah atau diberikan sebuah proyek. Nah, ibu itu sebagai fasilitator bertindak seperti apa Bu untuk memfasilitasi serta memotivasi anak-anak tersebut pada kurikulum ini? Ya benar, untuk kurikulum 13 itu guru sebagai fasilitator ya. Jadi siswa itu, tapi kita kembali lagi yang tadi saya bilang bahwasannya kalau guru itu tidak menggunakan metode ceramah, tidak kita jelaskan, mana bisa siswa itu mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mau nggak mau kita menjelaskan apa yang mau kita pelajari. Nah itu, jadi setelah kita jelaskan, nah siswa itu baru bisa menerapkan dan mempraktekkan apa yang sudah didengar atau dipelajari oleh seorang guru. Seorang guru mungkin seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengalaman Bu Eka selama menjadi seorang guru selama hampir kurang lebih 16 tahun ya Bu. Kurang lebih 16 tahun kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk guru itu seperti ini ke depannya, apalagi sekarang untuk di abad 21. Gitu. Masih ada nggak pesan-pesan buat kita nih sekarang? Kan tadi buat calon guru, tapi kalau buat kita pribadi orang tua nih itu menurut ibu apa? Ya intinya jangan berputus asa, karena semakin modern zaman kita sekarang, kita zamannya zaman apa sih, Delta ya, yang Gen Z itu yang umurannya. Nah ini lebih ke ini lagi. Di zaman saya mengajar di zaman Gen Z aja, siswa itu banyak menggunakan HP. Jadi jangan sekali-kali bosan untuk untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi jangan bosan-bosan, tetap semangat, apalagi mas-masnya ini masih jiwa muda. Mau nggak mau kita harus tetap semangat untuk membangun atau mencerdaskan anak bangsa. Itu pesan saya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, pengalaman yang kami dapatkan dengan saya dan Rehan dengan mewawancarai Bu Eka selaku sekarang mengajar di sekolah tingkat SMK. Kita sudah dapat beberapa pengalaman serta beberapa motivasi dan bekal untuk kita menjadi seorang guru nantinya. Mungkin seperti itu. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.